sajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Tiap hari, saya berharap Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang saya buat. Aku musyrik. Tidak, Aziza. Nah, ini dulu, stop dulu. Ini ketika perdebatan ya, dia bilang aku musyrik gitu. Itu sebetulnya dilatari dengan lagu Ilahilastu Ila Firdausi Ahla, itu kuat sekali ya sebetulnya ini ceritanya. Tapi saya nggak tahu ini ceritanya mau cerita religi apa mau cerita horor. Kalau ini ceritanya religi, ini akan bagus. Tapi kalau ini ceritanya horor, saya nggak yakin bagus. Alhamdulillah. Oke. Jadi Ustadz, Ya, gimana? di episode kali ini kita akan membahas film Kodrat yang kedua. Saya ceritain dulu ya Ustadz untuk sinopsisnya bagaimana. Sebentar. Kodrat yang kedua. Berarti sudah ada kodrat yang pertama. Udah ada Ustadz, betul. Udah ada. Ntar, kajian bioskop saya ini ditemani selain sama kreatif, tapi sama Ciniti juga. Ciniti, apa kabar? Saya ingin tahu tentang permasalahan ada film Kodrat 1. Apakah kamu tahu ada film Kodrat 1? Ya, saya tahu tentang film Kodrat 1. Film horor Indonesia yang dibintangi Vino G. Bastian ini cukup populer. Ada beberapa permasalahan yang menjadi sorotan terkait film ini. Misalnya alur cerita yang dianggap klise oleh sebagian penonton, atau beberapa adegan yang dinilai terlalu menakutkan. Apakah Anda ingin tahu lebih detail tentang permasalahan-permasalahan tersebut? Ya. Atau Anda penasaran dengan hal lain terkait film? Berapa penonton Kodrat 1? Film Kodrat 1 meraih lebih dari 1,7 juta penonton selama penayangannya di bioskop. Film ini menjadi salah satu film horor Indonesia terlaris pada tahun 2022. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang film Kodrat 1? Oke, nanti ya. Saya baru tahu nih, berarti ini film Kodrat 2 ya, dan ini lanjutan dari Kodrat 1 yang sukses ya, box office sampai 1,7 juta penonton. Oke, gimana Kodrat 2 itu? Oke, jadi Ustadz, film ini mengisahkan tentang Ustadz Kodrat yang setelah kehilangan putranya menghadapi ujian yang lebih berat. Kini, iblis menargetkan istrinya, Azizah, untuk menghancurkan keimanan Kodrat agar ia tunduk kepada iblis dan meninggalkan Allah. Oh, jadi Kodrat itu nama orang. Betul Ustadz. Oh, jadi nama Ustadznya Ustadz Kodrat seperti itu. nama Ustadz? Iya. Oh, Ustadz memang Kodrat. dia Ustadz ini dia ada pesantrennya gitu? Iya, dia waktu itu tuh ikut pesantren. Jadi ada jadi Ustadznya lagi. Kodrat ini ikut pesantren. Bisa jadi dia bukan Ustadz dong berarti ya. Coba nanti kita pengen tahu saya. Tapi yang jelas ini ada relate sama yang Kodrat 1. Betul. Ini si Ustadz Kodrat juga ini. Iya, Oke. Ya, lanjut. Perjalanan Kodrat membawanya ke sebuah pabrik pemintalan benang bernama Benang Emas. Tempat Aziza bekerja setelah keluar dari rumah sakit jiwa. Pabrik tersebut menyimpan rahasia kelam, praktik pesugihan dengan pengorbanan manusia dan ritual iblis yang dipimpin oleh Safi, seorang dukun kejawen. Sebentar, Aziza sakit jiwa. Iya. Itu di Kodrat 1. Itu di Kodrat 1. Kenapa Aziza sakit jiwa? Kalau diceritanya itu tidak diceritakan kenapanya, Ustaz. Oh, yang penting dia sakit jiwa aja. Oh, gitu. Ini jadi dia sekarang keluar dan bisa kerja. Orang sakit jiwa sembuh gitu. Iya, Ustaz. Oh, lanjut. Bersama pemilik pabrik, teror mulai terjadi, termasuk kesurupan massal di kalangan pekerja. Kodrat harus berjuang menyelamatkan istrinya dan menghadapi kekuatan jahat yang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam pertarungan ini, ia tidak hanya melawan iblis, tetapi juga menghadapi dilema batin antara
tugasnya sebagai pemimpin spiritual dan tanggung jawab sebagai suaminya. Jadi seperti itu untuk si Nofis. Ini padepokan atau pesantren yang benar? Jadi kalau pesantren sih Ustaz. Tapi Ada santrinya, ada kegiatan ditampakkan nggak di film di sini ada kegiatan murojaah, hafalan Quran, ada nggak? kalau untuk di Kodrat 1 sih itu hanya beberapa Ustaz yang ditampakkannya. Ini saya mau jelasin sebelum lanjut. Nih kajian bioskop. Orang itu sering ngomong pesantren dengan mudah. Tahu nggak arti pesantren itu apa? Gitu. Pesantren itu bukan cuman kumpulan orang-orang yang kemudian ada di satu tempat yang kemudian sholat sama-sama. Enggak. Pesantren itu di mana santri-santri ini itu mengaji Al-Quran hadis dan bukan hanya belajar permasalahan Al-Quran hadis tetapi juga tak ada butuh mata alamu. Jadi ini adab didahulukan. Jadi bagaimana di pesantren itu akhlak adab itu didahulukan sebelum mereka mempelajari yang lain-lain. Jadi yang saya aneh kenapa kok film-film horor senang sekali mengangkat sesuatu itu dengan background pesantren yang kemudian di pesantrennya tiba-tiba ada kesurupan, ada ini. Di mana sampaikan sama saya? Pesantren yang seperti apa? Di mana? Banyaknya orang jadi akhirnya padepokan disebut pesantren, padepokan silat disebut pesantren, kumpul-kumpul jadi pesantren. Apa jadi pesantren? Padahal nggak begitu. Pesantren ini marwahnya itu tinggi loh. Jadi nggak bisa sembarangan bicara bahwa ini pesantren. Nah itu saya karena ingin mengetahui kok bisa di pesantren ada iblis ini gitu loh ya, kejadian ini kesurupan, sakit jiwa segala macam di pesantren kan aneh gitu ya. Lanjut. Ada satu adegan saat di penjara, Ustadz Kodrat digantung dan dibunuh oleh kepala lapas yang dipengaruhi oleh iblis Aswala. Bagaimana pandangan Islam tentang pertanggungjawaban orang yang membunuh dalam keadaan kerasukan? Apakah orang yang membunuh tetap mendapatkan dosa, Ustaz? Nih ya, ini saya mau review dulu nih ya. Saya mau review. Pertama adalah Kodrat. Diambil judul yang bukan seakan-akan. Saya cenderungnya, siapa ini sutradaranya? Charles Ghazali. Nah ini ingin kita interpretasi udah masuknya ke Kodrat. Tahu apa artinya Kodrat? Oh, Kudroh. Kudroh itu yang biasa kita sebut Kodrat. Itu sifat Allah. Oh bayangin, sifat Allah yang menentukan segala sesuatunya, yang mengatur segala sesuatunya, yang menjadikan segala sesuatunya. Makanya innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatunya, itu kodrat. Jadi kemampuan Allah untuk kemudian menentukan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu dan lain-lain, ini kodrat. Nah makanya kita kadang-kadang kalau ada istilah ya sudah kodratnya gitu kan ya, artinya sudah ketetapan Allah sudah seperti itu di kodrat dulu. Nah jadi saya lihat betapa saya ingin cobalah kalau mau buat film horor ya jangan pakai diksi-diksi yang nanti justru dianggap merendahkan gitu loh. Saya tuh inginnya film horor tuh dia punya genre sendiri, dia punya diksi-diksi sendiri yang bagus-bagus yang tidak perlu kemudian membuat dengan ini saja akan ada orang yang merasa terganggu. Itu satu. Yang kedua adalah tadi disebut iblis Aswala. Iblis Aswala itu tidak ada di dalam referensi Quran hadis, itu nggak ada loh. Ya, ini kajian bioskop ini sahabat ya, nggak ada. Iblis Aswala itu ya, Aswala itu muncul dari, kalau cerita-cerita rakyatnya apa istilahnya Kang Dadang? Hikayat bangsa Arab. Aswala itu hikayat bangsa Arab yang dia itu cerita rakyat yang
menggambarkan jin, ya, jinnya juga jin wanita, As-Su'ala itu, jin wanita. Ini dari cerita rakyat Arab, jadi bukan berdasarkan referensi dari Quran atau hadis. Ini penting nih, ini ilmunya nih, ya. Nah kemudian tadi pertanyaannya, apakah ketika seseorang di dalam pengaruh atau di dalam kondisi ketidaksadaran, ya, kemudian dia membunuh ini, dia itu harus bertanggung jawab? Kalau di dalam konsep taklif, ya, artinya seseorang itu kalau mukallaf, ya, seseorang itu sudah sadar, barulah dia dicatatkan yang namanya dosa dan pahala, betul nggak? Jadi makanya kan kalau belum akil balik dia disebutnya belum mukallaf, ya kan? Kalau mukallaf dicatatkan pahala dan dosa. Artinya apa? Disitulah pertanggungjawaban terhadap apa yang dia lakukan, ya. Nah, kalau kita lihat secara konsep taklif tadi, berarti orang ini tidak sadar, betul nggak? Nah, ketika ketidaksadaran inilah yang kalau kita lihat dalam hukum positif, ini saya omong dulu hukum positif. Hukum positif kalau orang gila bisa dihukum nggak? Ayo. Nah, hukum positif kan kalau orang gila dia lepas dari hukuman kan gitu ya. Tetapi harus berdasarkan ACC atau berdasarkan pernyataan dari ahli, misalnya medis, ya, ahli kejiwaan dan lain-lain, ya. Ketika dia bilang bahwa oh, ini orang gila, ya jadilah dia orang gila yang kemudian terbebas hukum. Dan di dalam konsep agama juga sama. Jadi intinya bahwa dia itu ketika tidak sadar, ya, dia tidak bisa masuk ke dalam pertanggungjawaban. Nah, jadi apakah kemudian bisa sih, tapi tetap dipertanggungjawabkannya, dia kondisinya benar-benar nggak sadar atau sadar. Nah, ini harus ahli-ahlinya. Kalau di dalam medis itu dokter dan lain-lain. Tentu kalau di dalam agama, ini para ulama yang nanti menentukan bahwa dia itu dalam kondisi dipengaruhi atau tidak.